kurang lebih makna hadisnya, kata Nabi SAW, malulah kalian dengan malaikat yang tidak berpisah dengan kalian kecuali kalian sedang biologis. Kalau kita sedang biologis, malaikatnya tidak bersama dan kalian sedang di WC. Berarti menandakan malaikat harus selalu sama kita. Maka mengucapkan tutur kata yang santun, ya, kita menjaga bau badan, kita tidak mengotori tempat sekitar kita. Semua itu adalah hal-hal yang bermanfaat buat kita dan bermanfaat juga tidak mengganggu makhluk Allah di sekitar kita. Nah, ini termasuk para malaikat, karena mereka makhluk Allah SWT yang mulia gitu ya. Jadi kita tidak boleh sembarangan. Nah, di situ yang tadi saya bilang di Masjid Nabawi itu menarik banget ya, karena orang kalau merokok sembarangan misalnya di masjid, itu di Masjid Nabawi itu di pelataran itu mengganggu orang lain. Dan mungkin kalau dia sedang melakukan itu mengganggu juga malaikat walaupun tidak nampak dengan mata mereka gitu ya. Karena mengganggu dengan baunya dan yang semisalnya. Mohon maaf, ini saya akan contoh karena saya pernah lihat sendiri ada tulisan di Masjid Nabawi. Kita masuk Bapak Ibu sekalian hadis yang ke-11 di dalam bahasan atau di bab kita ini dengan sanad sahih urutan 290. Dari awal kita belajar, hadis ini bermula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'a rajulan yanshudu dhallatu fil masjid falyakul la raddaha Allahu alaik fa innal masajid lam tubna li hadza." Barang siapa yang mendengar seseorang mengiklankan atau mencari barang hilangnya di masjid, maka hendaknya dia berkata, semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu, karena masjid tidak dibangun untuk ini. Hadis ini riwayat Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah dan juga yang lain-lainnya. Maksudnya selain daripada ini juga ada yang meriwayatkan hadis. Hadis ini harus kita ambil pelajarannya. Yang pertama, adanya larangan dari Nabi SAW mengiklankan barang hilang di masjid. Dan ini pernah kita rincikan ya, di awal kita jelaskan bab. Jadi batasannya adalah beda hukumnya kalau pengurus masjid menemukan handphone, menemukan jam tangan, dompet misalnya, habis sholat Jumat, habis sholat 5 waktu menemukan. Lalu pengurus masjid mengatakan, barang siapa yang kehilangan handphone atau kehilangan jam tangan boleh datang ke kantor pengurus. Ini boleh, bukan tidak boleh ya. Karena sebenarnya mereka ingin mengembalikan barang yang hilang. Tapi yang lebih kerucut tidak boleh itu misalnya ada orang kehilangan motor dalam komplek ini. Lalu untuk mudah supaya bisa didengar oleh masyarakat, dia datang ke masjid, nyalain mikrofon lalu dia bilang, Bapak Ibu motor saya hilang. Ya, siapa yang menemukan silakan dikembalikan ke saya di rumah ini misalnya. Nah, itu tidak boleh. Dia menjadikan masjid sebagai barang informasi barang hilangnya. Itu tidak boleh. Nah, larangan ini Bapak Ibu sekalian